Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Por Gunawan, dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan ini ya, test load untuk power amplifier kelas D ini yang versi KW ya. Untuk perbedaannya ya, dia di IC ya, yang ini kan ori dia 32 pin, sedang yang ini bukan TPA ya, ini IC Chipstar CS8673E, ini 16 pin. Dan untuk wattnya sebenarnya beda ya. Kalau menurut datasheet IC ini tuh wattnya di 2 kali 40 watt, dan kalau untuk subwoofernya dia di 80 watt ya, 80 watt di 4 ohm. Kalau yang satelit ini dia bisa di 8 dan di 4 ohm ya. Nanti akan kita coba test load di channel satelitnya, tes di 8 ohm untuk voltasenya di 12, 15, 18, 20 sampai 24 volt ya. Kemudian juga di 4 ohm. Kemudian untuk channel subwoofernya sama di 8 ohm dan di 4 ohm. Oke, kenapa nggak dites di 2 ohm ya? Untuk IC ini ya, untuk yang KW ini dia sebenarnya nggak support ya. Tapi sebenarnya bisa di 2 ohm, cuman dia kalau dipaksa itu malah dia protek ya, daripada bermasalah ya mending dites di 8 dan di 4 ohm sesuai rekomendasinya dari datasheet ya. Oke, langsung saja akan saya pasang dulu untuk ininya ya, pendinginnya saya pasang dulu, skip aja ya. Oke, ini sudah terpasang ya. Kita akan tes di channel satelitnya dulu. Kita tes menggunakan dummy load ya, itu sudah saya seri 8 ohm ya. Kita tes di 8 ohm. Kemudian di sini ada osiloskop untuk mengetahui cacat sinyalnya ya. Kemudian di sini untuk mengukur output AC-nya ya, AC voltase AC-nya. Kemudian ini untuk ampere, mengukur ampernya. Oke, langsung saja. Oh ya, untuk inputnya menggunakan sinyal generator ya, 100 Hz, dan juga menggunakan parametrik ya untuk ini untuk menguatkan gain input ya, supaya bisa clipping. Oke, untuk adaptor sudah saya set di 12 volt, dummy load di 8 ohm. Oke, langsung kita tes saja 12 volt 8 ohm channel satelit ya. Oke, itu dia clipping. Kita turunkan sampai dia halus lagi sinyalnya ya. Oke, segitu ya hasilnya. Voltase di 7,67 dan ampernya di 1 ampere ya, 1,03. kemudian kita pindah. Kemudian kita tes terakhir ya, ini di 24 volt 4 ohm channel subwoofer ya. Oke, clipping. Oke, udah rapi. Hasilnya di 15,46. Untuk ampernya di 4,09. Oke ya, udah kelar untuk tes loadnya. Akan langsung saya hitung ya sebentar. Oke, mungkin bagi teman-teman yang penasaran ya, ini buat tambahan aja bagaimana kalau kita tes di 2 ohm ya, karena seperti yang di awal video tadi saya bilang kalau ini nggak support 2 ohm ya untuk channel subwoofernya. Cuman sebagai pengobat rasa penasaran akan saya tes juga ya. Ini sudah saya paralel 4 ohm dan 4 ohm jadi 2 ohm. Langsung saja kita tes di 24 volt ya, 24 volt channel subwoofer main 2 ohm. Oke, seperti itu ya. Ini clipping, bukan clipping sih ya, ini protect ya. Jadi dia efeknya kalau di speaker itu mati hidup mati hidup. Jadi 24 volt nggak sanggup ya. Kita skip, kita turunkan di 20 ya, di 20 volt. Kira-kira sanggup nggak di 20 volt ya. Oke, masih sama ya,
sinyalnya hilang-hilang, berarti itu mati hidup karena protek. 20 volt nggak sanggup, kita turunkan ke 18 volt ya, 18 volt. Oke, di sini 18 volt. Oke, sepertinya dia udah nggak protek, tapi untuk hasil wattnya dia cuma ya buletin aja ya. Ini jadi 10, ini jadi 5 ya, 5 kali 10 50, cuma 50 di 18 volt ya, maksimal di 18 volt. Jadi intinya seperti itu ya. Kalau untuk di 2 ohm ya bisa-bisa aja, cuman untuk wattnya ya malah jadi lebih kecil dari yang seharusnya ya. Kita lanjut untuk hasil pengukurannya ya, untuk channel satelit. Kok malah ngeblur. Di 8 ohm ya, 12 volt dapatnya 7,9 watt, 15 volt dapat 13 watt, 18 volt dapat 17,7 watt ya. Kemudian di 20 volt dapat 22,2 watt. Kemudian di 24 volt dapatnya di 33,7 watt. Oke, kemudian untuk di 4 ohm ya, 12 volt dapatnya 14 watt, 15 volt 21 watt, 18 volt 29,5 watt, 20 volt dapatnya di 40 watt. Kemudian kalau untuk 24 voltnya dia protek, jadi kita nggak hitung ya. Oke, kemudian untuk channel subwoofer test load di 8 ohm, 12 voltnya dapat 8,2 watt, 15 volt dapat 12 watt, 18 volt dapat 18,9 watt, 20 volt dapat 24,1 watt. Kemudian terakhir 24 volt dapat di 35,8 watt ya. Oke, kemudian untuk test load di 4 ohm channel subwoofernya, 12 volt dapat 15 watt, 15 volt dapat 22,5 watt, 18 volt 34 watt, kemudian di 20 volt 44 watt. Kemudian yang terakhir untuk 24 volt dapatnya hanya 63 watt ya. Oke, kemudian untuk hasil pengukuran yang tadi yang di 2 ohm ya, kenapa saya bilang ini enggak recommended untuk main 2 ohm, karena untuk main 24 volt dia protek, 20 volt juga protek, bisanya cuma di 18 ke bawah ya, hasilnya adalah 50 watt ya, malah lebih kecil daripada main 4 ohm. Makanya saya bilang ini lebih baik main di 4 bukan di 2 ohm ya. Kesimpulannya untuk kit ini yang KW ini untuk channel satelit ya mungkin lebih baik kalau dia main di 8 ohm ya, hasilnya 33,7 watt, daripada ini nanti dia turun voltasenya ya, nggak bisa karena di 24 volt dia protek, hasilnya 40 tapi nggak bisa main di 24 volt, sedangkan ini harus main di 24 dapat 63. Kalau cuman 20 volt dapatnya 44, malah mirip jadinya kan, 44. Oke, jadi untuk subwoofernya ini cuma 63 watt ya. Kalau yang satelitnya mending main di 8 ohm. Oke, jadi untuk test loadnya sudah jelas ya untuk hasilnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mungkin penasaran untuk hasil output dari kit TPA yang versi KW ini. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just